Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Firdaus dengan NIM 12103193168 dan teman saya yaitu Saya Muhammad Sultan Ali Bahtiar dengan NIM 12103193170. kami akan mempresentasikan jurnal yang kami buat yang berjudul Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Pemaksaan Umat Beragama dalam Dinamika Hukum di Indonesia. Bab yang pertama yaitu hak asasi manusia dan peran agama. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang saling mengikat pada diri sendiri untuk setiap umat manusia dari awal lahir yang akan berlaku sampai selamanya dan tidak dapat bisa diganggu-gugat oleh pihak siapapun itu. HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM atau Undang-Undang HAM. Pasal tersebut menjelaskan apakah arti dari pelanggaran HAM itu adalah meliputi perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok individu. Dan di Indonesia merupakan diskursus yang sangat kompleks karena konsep kebebasan beragama dalam instrumen internasional dipahami secara beragam dan tidak hanya oleh masyarakat melainkan juga pemerintah Indonesia. Perbedaan pemahaman ini seringkali berdampak pada hak-hak dasar penganut agama-agama minoritas, tidak hanya penganut agama-agama yang tidak diakui oleh pemerintah, melainkan juga penganut dari paham keagamaan non-mainstream di dalam sebuah agama. Pemberlakuan agama resmi juga berarti pemberlakuan terhadap sebuah tafsir keagamaan versi penguasa yang seringkali mempresentasikan kepentingan dari kelompok mayoritas di sebuah agama. Salah satu fokus terkait dengan perlindungan HAM adalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban sebagai pelanggaran HAM yang terjadi. Akuntabilitas tersebut diimplementasikan dengan pembentukan dua mekanisme pertanggungjawaban pelanggaran HAM di masa lalu, yakni melalui pembentukan Pengadilan HAM ADHOC dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR. Dalam kedua mekanisme tersebut, harapannya agar hak korban itu bisa terpenuhi baik atas kebenaran maupun hak-hak keadilan dan hak-hak pemulihan. Di antaranya hak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Kontroversi atas status atau peran agama yang seringkali dipandang bersifat personal dalam berbagai aspek kehidupan publik sampai saat ini masih menjadi kontroversi yang tampaknya tak akan berhenti dalam waktu yang cukup panjang ini. Salah satu fitur utama dalam diskursus tentang isu ini adalah ikat dari agama itu sendiri terhadap kehidupan publik secara keseluruhan. Agama sebagai sebuah cara pandang menyeluruh terhadap berbagai isu dalam berbagai persoalan duniawi telah menjadi perhatian pokok para intelektual di masa pencerahan. Di masa ini pula teori politik mendapatkan penyegaran yang kemudian mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sebagai hasil dari perambahan nalar yang di luar kendali telah menghasilkan beberapa pemikiran yang melampaui ortodoksi. Untuk selanjutnya yaitu hak kebebasan ekspresi beragama dalam dinamika hukum. Hak kebebasan ekspresi beragama berkaitan erat dengan jaminan atas hak warga negara untuk beragama dan berkeyakinan. Setidaknya terdapat dua pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat diidentifikasi sebagai jaminan secara langsung atas kebebasan beragama bagi setiap warga negara, yaitu pasal 28E ayat 1 dan pasal 2914 yang mengatur mengenai hak atas kebebasan beragama dan beribadah. Lalu diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Yang ketiga yaitu pelanggaran HAM atas paksaan umat beragama. Hak-hak korban pelanggaran HAM, para pakar hukum internasional merumuskan ulang kewajiban negara sebagai tiga kewajiban utama, yaitu antara lain kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM secara menyeluruh.
Ketiga kewajiban tersebut mutlak dilakukan oleh setiap negara demi pemajuan HAM setiap orang. Kewajiban menghormati mengharuskan negara untuk menghindari intervensi terhadap hak setiap orang. Contoh seperti hak untuk hidup seseorang. Negara berkewajiban untuk tidak melakukan pembunuhan. Kewajiban melindungi mengharuskan negara mengambil tindakan nyata yang perlu untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM setiap orang atau masyarakatnya. Pada kewajiban memenuhi, negara berkewajiban untuk mengambil tindakan legislatif, administratif, peradilan, dan langkah lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa para pejabat negara atau pihak ketiga untuk melaksanakan penghormatan dan perlindungan HAM. Kewajiban-kewajiban tersebut wajib dilaksanakan karena telah diamanatkan oleh hukum internasional maupun masyarakat internasional. Negara pun harus bertanggung jawab ketika hak-hak masyarakatnya itu dilanggar, termasuk pada pelanggaran HAM berat. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu konsepsi kebebasan beragama yang ada saat ini tidak bisa dilepaskan dari rezim hukum HAM internasional. Singkatnya, kebebasan beragama merupakan sebuah hak sipil yang secara spesifik telah diterima oleh masyarakat internasional. Secara konstitusional, jaminannya adalah hak kebebasan ekspresi beragama. Ini sudah diatur pada pasal 28E ayat 1 dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam pelaksanaannya tantangan muncul pada era otonomi daerah. Tantangannya itu berupa sikap akomodatif pemerintah daerah terhadap unsur-unsur lokal dalam membuat perda. Saran dari jurnal ini yaitu adanya tindakan tegas dari pemerintah atas tindakan para pelanggar hak asasi manusia. Selain itu, seharusnya semua umat beragama saling toleransi atas semua keputusan sesama umat beragama. Karena pada dasarnya di Indonesia tidak hanya memiliki satu agama saja, melainkan 6 agama yang sudah dijelaskan di atas. Penguatan status hukum norma HAM universal dalam sistem hukum nasional melalui pemuatan secara eksplisit atas supremasinya dalam konstitusi. Sebenarnya saran ini tidaklah sekontroversial yang diduga mengingat hampir semua negara demokrasi modern. Demikian presentasi jurnal yang bisa kami buat. Bila ada salah kata atau kurang berkenannya tindakan kami, mohon untuk dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.